Shalom, Bapak Ibu Saudara, kembali lagi dengan program Renungan Malam Resort GKI Palangkaraya, edisi Rabu 8 Juli 2026, bersama dengan saya, Pendeta Monica Manurung STH, yang melayani di Jemaat GKI Langkai. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat merenungkannya dengan baik. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nas kita hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE dari Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-13 sampai yang ke-18. Namun saat ini saya mengambil satu ayat saja untuk kita renungkan bersama, yaitu ayat yang ke-14 yang saya baca bagi kita demikian. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Amin. Bapak Ibu yang diberkati, tema renungan kita malam ini yaitu suara Tuhan yang mengubahkan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan pada berbagai macam suara. Ada suara yang memberikan kita semangat, ada yang memberi nasihat, ada yang mengkritik, bahkan ada yang membuat kita merasa takut dan khawatir. Namun di tengah banyaknya suara yang kita dengar setiap hari, ada pertanyaan penting yang perlu kita renungkan. Suara siapakah yang paling kita dengar dan berpengaruh serta membawa perubahan dalam hidup kita? Apakah kita lebih sering mendengar suara dunia atau kita mendengarkan suara Tuhan? Dalam nas kita saat ini kita belajar 3 hal penting dari kisah seorang perempuan yang bernama Lydia. Yang pertama, Tuhan berbicara kepada orang yang mau mendengarkan. Lydia adalah seorang perempuan penjual kain ungu dari kota Tiatira. Ia adalah seorang perempuan yang bekerja dan memiliki kesibukan seperti kebanyakan orang. Namun di tengah kesibukannya, ia tetap menyediakan waktu untuk bersekutu dan mencari Tuhan. Terbukti ketika Paulus datang dan memberitakan Injil, Lydia hadir di sana dan mendengarkan. Lalu bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menyediakan waktu untuk Tuhan? Seringkali kita hanya disibukkan oleh rutinitas pekerjaan, bahkan aktivitas kita. Sehingga terkadang kita merasa tidak memiliki waktu untuk Tuhan. Persoalannya bukan karena kita tidak memiliki waktu, hanya saja kita belum menjadikan Tuhan sebagai prioritas dalam hidup kita. Kita lebih banyak memberikan waktu untuk hal-hal yang lain, mendengarkan suara-suara yang lain daripada suara firman-Nya. Akibatnya, suara Tuhan menjadi semakin samar dalam kehidupan kita. Karena itu kita belajar dari Lydia. Di tengah kesibukan sekalipun, kita harus tetap menyediakan waktu untuk mencari Tuhan dan mendengarkan suaranya, sehingga kita dapat mengalami pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, membuka hati untuk firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan membuka hatinya. Ini sangat penting. Paulus memang menyampaikan firman, tetapi yang membuat Lydia memahami dan menerima firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Ini mengingatkan kita bahwa mendengar firman saja tidak cukup. Banyak orang hadir dalam ibadah, tetapi pikirannya kemana-mana. Banyak orang membaca Alkitab, tetapi tidak merenungkannya. Banyak orang mendengarkan firman, tetapi tidak membawa perubahan dalam hidupnya. Karena itu, kita membutuhkan hati yang terbuka. Hati yang terbuka adalah hati yang mau diajar, mau ditegur, dan mau diubah oleh Tuhan. Ketika hati kita terbuka, firman Tuhan tidak hanya menambah pengetahuan kita, tetapi juga menjadi pedoman dalam kita menjalani kehidupan kita. Yang ketiga, suara Tuhan selalu membawa perubahan. Setelah mendengar dan menerima firman Tuhan, hidup Lydia mengalami perubahan. Ia menerima Injil, dibaptis bersama keluarganya, dan membuka rumahnya untuk mendukung pelayanan Paulus. Perubahan itulah tanda bahwa firman Tuhan benar-benar bekerja dalam hidup seseorang. Bapak Ibu yang diberkati, jika firman Tuhan kita dengar setiap minggu, tetapi tidak ada perubahan dalam sikap perkataan dan tindakan kita, maka kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan? Suara Tuhan tidak hanya untuk kita dengar, tapi untuk ditaati. Ketika kita menaati firman-Nya, hidup kita akan diubahkan. Kita semakin bertumbuh dalam iman dan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Renungan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan masih berbicara kepada kita sampai hari ini. Tuhan berbicara melalui firman-Nya,
melalui ibadah, melalui persekutuan, bahkan melalui berbagai peristiwa yang kita alami dalam kehidupan ini. Yang Tuhan cari bukanlah orang yang sekedar mendengarkan, tetapi orang yang membuka hati dan mau diubahkan oleh firman-Nya. Karena itu, marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing, suara siapakah yang selama ini paling mempengaruhi kehidupan kita? Suara siapakah yang paling kita dengar dalam kehidupan ini? Kiranya seperti Lydia, kita memiliki hati yang terbuka untuk mendengarkan suara Tuhan, memperhatikan firman-Nya, dan membiarkan firman itu mengubah kehidupan kita setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih karena melalui kisah Lydia, Engkau kembali mengingatkan kami tentang pentingnya mendengar suara-Mu di tengah berbagai suara yang kami dengar setiap hari. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa seringkali kami lebih sibuk mendengarkan suara dunia daripada suara Tuhan. Kesibukan, kekhawatiran, dan berbagai persoalan hidup seringkali membuat kami kurang menyediakan waktu untuk berdoa, membaca firman-Mu, dan bersekutu dengan Tuhan. Karena itu kami mohon, bukalah hati kami seperti Engkau membuka hati Lydia. Berikanlah kepada kami hati yang peka untuk mendengarkan suara-Mu, hati yang mau diajar oleh firman-Mu, dan hati yang taat untuk melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di sorga. Jika pada malam hari ini kami hendak merebahkan tubuh kami untuk beristirahat, Engkau Tuhan yang memberkati, menjaga dan memelihara kami, sehingga pada besok hari kami boleh dibangunkan dengan kesehatan, kekuatan yang baru yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih telah menyaksikan Remora. Tuhan Yesus memberkati.